Halo bosku, ketemu lagi di WKD Interior. Ya, perkenalkan saya Wira Gunarta dari WKD Interior. Dan ini adalah Ilham Barudin dari Jepara. Beliau adalah teknisi atau tukang mebel dari WKD Interior. Tentunya beliau sudah berpengalaman di bidang permebelan, khususnya furniture dari beberapa tahun yang lalu ya, ada 10 tahun mas ya? Ada. Ya, beliau sempat juga bekerja di Jakarta dan Kalimantan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat yang merayakan. Dan apa kabar di Galungan ini? Apakah teman-teman sempat jalan-jalan karena hujan ini dan pandemi ini? Semoga semua kita berbahagia ya. Nah, sebelum kita membahas apa yang kita bahas, silahkan di subscribe dulu dong. Masa nonton aja, subscribe juga, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, biar kita semakin kreatif dan semakin semangat untuk membuat pembahasan-pembahasan di bidang interior. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bahan furniture interior. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat di berbagai macam toko-toko furniture, toko mebel, di workshop furniture, melihat jenis-jenis bahannya itu, dan mungkin nama bahannya belum begitu paham seperti saya dulunya. Nah, yang pertama saya dari bahan-bahan interior itu ada yang namanya, yang pertama itu bahan kayu solid, bahan plywood, teak block, blockboard, MDF, dan particle block. Nah, dari pertama kita akan bahas dari kayu solid ya. Kayu solid itu adalah kayu utuh, yaitu kayu yang hanya diproses root saja, kan itu seperti kayu jati, bingkrai, merbau, kayu sengon, meranti, dan lain sebagainya. Biasanya kayu solid itu dipergunakan untuk kursi, meja makan, yang ada di restoran-restoran dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada yang namanya bahan plywood, atau sering disebut dengan bahan multiplex, atau yang umum kita dengar adalah bahan triplex ya. Nah, yang ketiga nama ini sebenarnya barangnya satu dia, baik itu plywood, multiplex, dan triplex itu sebenarnya sama. Mungkin disebutan di dalam satu wilayah itu mungkin berbeda-beda dia gitu, dan ketebalannya pun beragam dia. Ada yang 6 mili, 9 mili, 12 mili, 15 mili, sama 18 mili. Nah, terus yang ketiga ada bahan teak block. Teak block itu hampir sama dengan bahan multiplex, cuma dia hanya ada 3 lapisan aja dia. Lapisan luarnya itu yang berupa serat jati dan serat megatik. Serat megatik itu serat yang lurus-lurus ya, gitu. Terus yang keempat ada bahan blockboard. Blockboard itu terbuat dari serbuk kayu yang halus dan dipres sehingga dia mencapai kepadatan tertentu. Nah, terus ada yang kelima itu bahan MDF. Bahan MDF itu dia hampir sama dengan bahan blockboard, cuma dia terbuat dari serbuk-serbuk yang halus yang dipadatkan dan dipres pada tekanan yang tinggi. Nah, dan harganya pun lebih murah dia dari bahan blockboard. Nah, terus terakhir ada bahan particle block. Bahan particle block atau particle board itu adalah papan kayu
yang terbuat dari partikel-partikel sisa kayu yang direkatkan dan dipres dengan tekanan tinggi. Hampir sama dan juga dengan bahan MDF, cuma dia itu lebih partikelnya itu lebih besar-besar sedikit, dia lebih kasar lah dia, dikit dari bahan MDF. Nah, sekarang ini Mas, sekarang kita berbincang-bincang. Biasanya sesuai dengan pengalaman Mas, bahan yang paling kuat itu bahan apa Mas? Biasanya Mas? Kayu solid. Ya, solid ya. Soalnya dia itu benar-benar utuh dia ya. Ya. Dia tuh hanya ada serutan aja dia, tanpa tanpa menggunakan lapisan, dan dia tuh murni, dia benar-benar solid, dia benar-benar kayu gitu. Biasanya itu diperuntukkan sebagai meja makan gitu kan. Ya. Bahan-bahan ukiran-ukiran itu ya. Nah, itu. Terus bahan yang paling kuat nomor 2 itu bahan apa? Multiply. Ya, bahan multiply ya. Ya. Bahan multiply ini dia kan ada banyak lapisan-lapisannya, dia bisa sampai 4 lapis ya Mas ya? Bisa. Ya, terus tebalnya pun juga dia tuh yang paling tipis tuh 6 mili Mas ya? 6 mili. Ya, terus mereknya juga bermacam-macam ya. Macam-macam. Nah, ada kelas-kelasnya juga, ada yang kelas biasa, ada yang kelas menengah, dan kelas paling bagus. Nah, dan mohon maaf kami tidak menyebutkan merek ya. Gitu. Nah, terus yang awet yang nomor 3 itu apa Mas? Oh, Techblock. Oh ya benar. Techblock ini dia itu menangnya itu di ratanya, permukaannya itu dia kencang-kencang ya ratanya. Ya. Nah, biasanya Techblock ini digunakan untuk pintu ya. Pintu. Ya, itu. Dan paling sering sih dia digunakan untuk pintu-pintu lemari, kitchen set gitu kan. Nah, sama di bidang mejanya nih ya, di Dasaran atas. ya benar, lebih rata ya. Nah, terus sedikit informasi ya masalah gini, harganya itu yang paling mahal itu sebenarnya sulit. Cuma sekarang kalau dari pengalaman saya itu antara bahan solid dan multiply itu hampir sama ya harganya. Cuma lebih awet itu sulit tetap Mas ya. Nah, tetapi yang solid itu dia tuh lebih ngejar ke konsep elegan dan mengarah ke klasik gitu. Sedangkan plywood ini atau multiply atau triple ini dia tuh bisa ngejar ke konsep elegan bisa, modern bisa, minimalis bisa gitu. Nah, terus dari semua bahan ini mungkin teman-teman sempat main-main ke toko-toko yang furniture itu yang gede-gede lah. Di sana itu akan melihat ya mana yang menggunakan multiplex, mana yang menggunakan Techblock, mana yang menggunakan blockboard. Itu ya sedikit referensi kita. Carilah bahan furniture dari 3 yang baik ini: kayu solid, plywood, dan Techblock. Soalnya dari 3 bahan ini, dari price harganya itu dari bahan dasar aja dia tuh lebih mahal ya, gitu. Dan biasanya sih harga menentukan kualitas juga Mas ya. Kan gitu. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan dari penjelasan bahan-bahan ini secara singkat ya mungkin ya. Terus untuk next berikutnya kita akan berbincang-bincang lagi Mas, masalah tentang warna, tentang ya model atau konsep interior dan pencahayaan interior itu. Dan untuk kedepannya juga kita akan mengundang salah satu dosen interior yang senior yang sudah lebih berpengalaman di bidang interior. Kita akan berbincang-bincang juga dengan beliau nanti. Nah, itu dulu. Selamat pagi, siang, atau sore bagi yang menonton.
Nah, jangan lupa di akhir kata kami Tim BKD Interior. tim BKD Interior sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar kami semakin berkembang dan semangat untuk membuat ulasan tentang interior. Oke, terima kasih.